Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai di area kawasan Karamba Jaring Apel dan Karamba Jaring Tancap untuk budidaya ikan nila di Danau Ranau, Desa Kota Batu, Kecamatan Warenkut, Ranau Selatan. Alhamdulillah, Kabupaten Oku Selatan ini di Danau Ranau sudah maju perkembangan budidaya ikan nila di Karamba. Jadi Danau Ranau nanti mudah-mudahan kedepannya bisa dijadikan sebagai pusat perkembangan nila untuk kita. Terima kasih sukses selalu untuk para budidaya. Assalamualaikum Pak Mahrom. Waalaikumsalam. Iya, jadi Pak Mahrom terkait dengan kegiatan KJA di Oku Selatan ini, bagaimana pengalamannya? Coba ceritakan sehingga menjadi contoh untuk pembudidaya ikan yang lain. Kita tolong diceritakan dari mulai sampai berhasil. Kalau yang jelas Pak, pertama itu kita niatnya ya Pak ya. Niatnya kita terus belajar mencoba dan jangan takut gagal. Bukan berarti kita selama proses budidaya ini selalu berhasil, enggak. Ada juga gagalnya. yang gagalnya. Oke. Pada saat kita gagal ya jangan kita putus asa. Oh, itu benar-benar. Jadi harus terus karena bisa jadi untuk kedepannya lebih dari keberhasilan yang lalu kan gitu. Karena itu sudah kita lalui gitu. Dan tentang budidaya yang Karamba Apung ini ya, satu kita harus mengetahui dasar-dasarnya ya Pak ya. Artinya memang bibit yang sehat, kemudian pakan yang berkualitas, dan juga proses mulai dari penebaran sampai dengan panen, ya artinya itu bukan hanya kita ngasih makan aja, bukan. Banyak faktor yang kita artinya dari jaringnya sering dicek, bisa jadi ada pakan 34 jadi 534 ton 500 pengaman lari, itu artinya untuk menghalangi sampah-sampah kayu-kayu yang hanyut misalkan seperti itu. Kemudian teknis pemberian pakannya juga karena beda-beda. Artinya memang bukan hanya pada saat kita siklus ini berhasil dengan keuntungan yang besar terus kita yakin bahwa itu ke depan akan berhasil, kan beda-beda perlakuan, beda-beda cuaca, beda-beda juga bibit kan gitu, ketahanan terhadap cuaca seperti sekarang atau gimana. Jadi memang banyak yang perlu kita perhatikan. Kemudian penebaran itu kita makan, artinya yang namanya ikan kalau masih kecil itu semampu kita kasih makan, sama kayak anak kecil itu kan nggak mikir kenyang berarti atau apa enggak. Nah itu yang modal pertama. Ya artinya kita nggak perlu banyak-banyak memberikan makan, tapi harus sedikit-sedikit, karena itu berpengaruh ke kematian. Ada tahapan yang memang perlu gejoran, misalnya perlu masa-masa tubuh. Memang kita bukan berpatokan di 3 kali ngasih makan, 4 kali ngasih makan, enggak. Kita bisa tahu bahwa pada saat kita ngasih makan habis, tunggu setengah jam kasih lagi, bisa dalam 1 ekor itu per hari bisa sampai gitu. Itu berapa satu ya? Jadi berapa kali maksimal?
Enggak nentu Kak. Nggak nentu. Pokoknya asal makan mau. Karena kalau ikan yang udah di atas sama Hiji. yang ketahanan ininya juga udah kuat. Artinya selagi kita kasih makan dia masing-masing, ya ada itu masalahnya. Kita bukan lagi pakai ukuran sekian persen dari bobot segala macam, nggak bisa lagi. Nggak bisa. Nah, cuman penambahan pakan per hari atau per 3-4 hari itu kelihatan dari pada saat kita memberi pakan sehari-hari ya. Satu sak ini habis 3 hari. Setelah pakannya bisa 1 hari, 1 hari 1 sak, 1 hari 1,5 sak. Nah gitu. Jadi kita kenaikan pakan terus 3-4 hari posisi aman ikan nggak ada kematian, naikkan lagi. Pakan 34 yang memang 500 banyak artinya kalau kematian 4 ton 500. Biasa. tapi kalau dia udah banyak itu artinya pakannya kita mundurkan lagi. Jadi seperti itu. Dan juga sampai dituruti dia mau panen di bulan-bulan depan. Ini jangan sampai kuncinya itu pakan ini ikan ini pemberian pakan. Karena satu hari kita buat ikan butuh 4-5 hari ke depan pemberian pakan kita untuk Kembalikan bobot itu yang 1 hari tadi turun itu. ya, sia-sia aja 4-5 hari itu kita kasih kalau kita ada puasa 1 hari. Jadi Yang jor-joran tadi mulai bulan berapa? itu bulan Kedua ya. kedua ini udah tahan dengan cuaca, dengan udah adaptasi, udah wajar. Jadi kita mulai kecil naik. Kan itu. Jadi untuk contoh ini Pak Mahram ini satu KJA ukuran berapa? Ukuran 7x14. 7x14. Tebar berapa? Kita tebar 3 kintal. 3 kintal. Habis pakan berapa? 3 kintal itu ya standarnya itu 9 ton 9 ton. atau 10 ton. 10 ton. Panen berapa? Ya harapan kita ya di persentase di 70%. Artinya kalau pakan habis 10 kita jangan kurang dari 7 ton. 7 ton. Nah, itu bisa kita kalkulasikan. Artinya kalau kita buat data mulai dari penebaran kita sampel penebaran per kilo, terus kita bisa dirata-ratakan jumlah sekian puluh ribu per petak, kemudian kita hitung kematian per hari. Kita hitung ketemu dia nanti di pada saat panen. Nah, itu masih menguntungkan. Ini sudah tercapai ya rata-rata ya untuk di tingkat pelaksanaan sekarang. Iya, alhamdulillah. Ya, kita juga masih terus belajar sih, Pak. Itu belajar ya, alhamdulillah. Semoga sukses terus Pak Mahram. Amin. Iya. Pak Mahram ini P3K ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Sudah P3K, pengusaha juga Kak. Alhamdulillah. Sukses Ini juga Mahram kan, ya. Iya, Pak. Berkat doa-doa dari bapak-bapak juga sih. Alhamdulillah, amin. Ya.